Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Tuhan menyertai kita. Allah itu keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kasih Tuhan di mana kami ada saat ini sebagaimana adanya karena berkat kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Urapan Tuhan berada di atas hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, dan segala kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini dan hati pikiran kami. Pagi ini kami agungkan nama-Mu. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam tempatnya yang kudus. Kita akan memuji Allah. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. Masuk dalam hadirat-Nya. Oh, sebab Dia dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sebab Dia yang dahsyat, Dia pencipta segalanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami selami pikiran-Mu, tak terukir panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, Mari kita sembah Dia. hanya Engkau. Dia Raja segala raja. Sebab hanya Engkau Allah yang di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Dia. Yesus Raja berkuasa. Dia dahsyat. Haleluya. Dia pencipta segalanya. Dialah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Kami sembah Kau Tuhan, kami puja dalam kekayaan dan hikmat. Yesus Kristus Tuhan, sungguh hebat Kau Allah. Hikmat-Mu tak terselami dan tak terselidiki oleh kami. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, mari sembah. Haleluya. Sebab tiada pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami meragukan-Mu Tuhan. Sebab
kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Meski langit suram Tuhan, tapi Kau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Kau beserta kami. Oh Yesus, nama-Mu mulia, nama-Mu agung. Kami tidak ragu mengikut-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kau penolong kami, Kau batu penjuru, gunung batu keselamatan. Haleluya, Yesus, kami datang padamu, jamah kami Tuhan, lawat setiap kami. Sembahlah Dia, Dia Raja yang mulia, Dia Maha Kuasa, Dia perkasa dan agung, Dia Imam besar,
hanya Kau Tuhan di hidup kami. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, salib-Mu Tuhan, kemenangan bagi kami. Karena salib-Mu Tuhan, anugerah bagi kami. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Beroleh anugerah, kami beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus, Kau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih kehadiran-Mu Bapa yang baik. Kalau saat ini juga Tuhan kami ada berada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan di seluruh penyerta-Mu di dalam hidup kami semua. Walau kami Tuhan pada saat ini juga Tuhan harus melewati rintangan-rintangan hidup itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tetap menyertai mengiringi setiap langkah-langkah kami. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Sebentar kami juga Tuhan akan diberkati oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan suara firman-Mu ini. Dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan baik lewat online ini Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, di atas segala-galanya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami tetap layak Tuhan menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema Mephiboset yang dipulihkan. Terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Saya akan berkhotbah dengan tema Mephiboset yang dipulihkan. Terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kita baca ayat ini silih berganti. 2 Samuel pasal 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaulah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adalah kedua kakinya timpang. Kita sudah baca ayat-ayat tadi. Ketika Daud menjadi raja Israel, menggantikan Saul, ia teringat keluarga Yonatan, sahabatnya, dan perjanjiannya dengannya semasa ia masih hidup. Seperti yang dikatakan
Yonatan kala itu. Di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14 dan 15a. 1 Samuel pasal 20 ayat 14 dan 15a. Kita baca ayat ini. 1 Samuel 20 ayat 14 dan 15a. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Itulah sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mephiboset, salah satu keluarga Saul, masih hidup, segera Daud mengundangnya ke istana. Setelah bertemu dengan Daud di dalam 2 Samuel 9 ayat 8, baca ayat ini, 2 Samuel pasal 9 ayat 8. 2 Samuel 9 ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset merasakan tidak layak datang kepada Daud. Bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama telah terbuang. Apa yang dilakukan Daud terhadapnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, laksana hujan yang menghapus kesengsaraan hatinya. Citra diri Mephiboset yang negatif berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatian Daud memberikan pengharapan baru. Semangat hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang lama ia rindukan. Daud berkata dalam 2 Samuel pasal 9 ayat yang ketiga. 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi seorang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Namun Daud menegaskan, semuanya itu bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Ia terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah supaya ia pun dapat menyalurkannya kasih itu kepada Mephiboset. Kesimpulan, bila saat ini situasi kita sulit seperti Mephiboset, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat, ada satu pribadi yang sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Di tangannya ada pemulihan, masa depan, pengharapan. Pasti ia adalah Yesus. Oleh sebab itu, kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seolah-olah mengalami hidup ini sudah tidak berharga
Hidup ini sudah tidak berarti. Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Yesaya 43 ayat 4 dan 7. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, mari kita mau reimagine, kita tata ulang kehidupan kita yang lama. Jangan kita menoleh lagi ke belakang. Ya, kita mau menuju ke depan karena masih ada pengharapan. Seperti pemerintah sekarang. Berapa kota canangkan untuk new normal. Ya, dibaharui, dinormalkan kembali kehidupan kita. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, kita lupakan masa-masa lalu kita yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, sungguh kita mau menyesali akan hidup kita yang lalu-lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita abaikan kasih setia Tuhan. Tuhan yang baik yang telah mati di atas kayu salib. Yang mengorbankan kehidupannya demi menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, reimagine. Biar kita mau menata ulang kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti Mefiboses. Ya, dia berkata, dia seperti anjing, tidak berharga. Biar apa yang pemerintah canangkan di beberapa kota. New normal. Yuk kita barui kehidupan kita ini. Hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, biarlah betul-betul kita mau
Hidup ini kita mau menyesali. Ya, kadang kita abaikan kasih setia Tuhan. Kita hidup dalam dosa penuh kenistaan. Biarlah kita mau perbarui hidup ini. Hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saya undang tim pemuji untuk maju ke depan. Salib Tuhan bersamaku, sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, nasib ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan.
Biarlah pujian ini keluar dari hati kami, ya Allah. Dunia kami tinggalkan, dunia kami lupakan dengan hal-hal yang tidak berkenan, dengan hal-hal yang penuh dosa dan nista. Kami mau mengiring Kau dengan kehidupan yang ditata ulang, dengan kehidupan yang baru. Biar hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan senantiasa boleh hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menjadi kekuatan dalam hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan telah mendahului kita untuk supaya kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyatu, manunggal di dalam tubuh dan darah Kristus. Pastikan hosti dan anggur sudah di tangan Ibu Bapak semuanya. Baik, kalau yang belum, saya tunggu. Kita naikkan satu pujian. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pagi hari ini perjamuan kudus bukan hanya sebagai rutinitas saja. 5 bulan sudah di tahun 2020 ini Tuhan telah melindungi, menyertai kita. Dan kita masuk ke bulan yang ke-6. Biarlah kita menyadari segala sesuatu Tuhan izinkan. Bahkan masa yang pahit, masa yang sukar kita ada hari-hari ini. Tapi kemanunggalan tubuh dan darah Yesus memberikan satu manfaat yang besar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dengan diterapkannya new normal bagi kita semuanya. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah pengampunan yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Pengampunan yang Tuhan berikan boleh memulihkan kekuatan kita, harapan kita, sandaran kita hanya kepada Tuhan. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini boleh memberikan kekuatan yang baru. Perjamuan kudus pagi hari ini boleh menyembuhkan luka-luka hati. Dan mohon kepada Tuhan, aku mengampuni Tuhan, lepaskan pengampunan ini ya Bapa. Sehingga kita dimerdekakan kembali. Tanpa tekanan-tekanan dari iblis, tanpa halangan-halangan dari iblis, kita boleh menyatu kembali dengan Tuhan.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah kita sia-siakan hidup ini. Kalau hati kita sudah bersih, bukan karena kekuatan kita, karena tubuh dan darah Yesus telah hancur, mati untuk kita semuanya, supaya kita selamat. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini kembali. Siapkan hati kita, siapkan keberadaan kita untuk benar-benar boleh menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Hormati pengorbanan Tuhan, hargai pengorbanan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu. Tuhan sudah ampuni kita. Haleluya. Tuhan tidak pandang hina hati yang hancur. Jamah Tuhan, lawat Tuhan setiap kami. Haleluya. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kepadamu ya Haleluya. Pengampunan yang Tuhan berikan, jangan pernah kita sia-sia. Pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita memasuki menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus yang diangkat dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat yang ke-27, ayo kita baca bersama. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan yang tidak meninggal. 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara sudah siap dengan hosti? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau hosti ada di tangan kami Tuhan. Ini adalah tubuh-Mu yang telah terpecah-pecah bagi kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dan ampuni bila Kau dapat tiada yang tidak berkenan, ya Allahku. Kuduskan kami, sehingga kami boleh layak manunggal dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Sehingga keberadaan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Kemanunggalan kami Tuhan tercermin dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh ini. Kita angkat hosti yang kita dengan iman kita katakan ini tubuh Kristus yang telah terpecah. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita hargai pengorbanan Yesus. Setetes darah Yesus sangat berharga bagi kita. Menyelamatkan kehidupan kita dari yang fana menjadi yang kekal. Oleh sebab itu hormati pengorbanan Tuhan dengan tidak melakukan yang menyakiti hati Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, kita ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ayo kita jangan diam saja, kita buka suara kita angkat hati kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Kami percaya Tuhan, kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Yang lemah Kau memberikan kekuatan yang baru. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Yang dalam pergumulan Kau memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Di masa-masa new normal ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hanya kami tahu satu penyertaan-Mu yang sempurna. Tak sedetik pun Kau akan meninggalkan kami Bapa. Tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Dan baiklah saudara, kita tetap mengucap syukur sebagai bangsa Indonesia. Kita ada untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita boleh menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Untuk terus dan terus kita menempel erat dengan Tuhan. Baiklah saudara, kita akan sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan bersyafaat, kita akan berdoa bagi bangsa, negara kita akan menaikkan syukur kita. Sampai nanti kita boleh beribadah kembali bersama-sama, tunggu pengumuman dari sekretariat, nanti sampai ke saudara. Saya yakin percaya kita semuanya rindu, amin. Amin. Kita sudah rindu bersama-sama beribadah kembali, tapi kita harus tetap taat, patuh kepada protokol kesehatan. Pemerintah memberikan rambu-rambu bagaimana kita harus hidup di dalam new normal. Biarlah kita taat, tetap pakai masker, tetap jaga kebersihan. Tidak hanya bersih diri jasmani, tapi jaga kebersihan. Inilah hal yang Tuhan izinkan, ingatkan di akhir zaman. Supaya kita tetap bersih, diri kita dilatih bersih. Dilatih juga kebersihan ini untuk hati kita. Supaya tatkala sewaktu-waktu Tuhan menjemput kita, kita siap. Terima kasih kepada Tuhan. Baik, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini bersama-sama kita bersatu hati. Bila ada saudara yang perlu untuk didoakan secara khusus, bila saudara bisa bertelepon dengan bagian sekretariat atau dengan kami tetap ada untuk saudara.
Hubungan kita tidak terputus. Yang diputuskan adalah penularan. Agar kita semuanya sehat, tidak tertular, tidak menularkan. Oleh sebab itu tetaplah ada di protokol kesehatan untuk hidup new normal. Dan mari kita bersama-sama kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyafaat bagi negara kami Indonesia. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur sebegitu jauh penyertaan-Mu terhadap Indonesia. Sekalipun peningkatan jumlah kasus Tuhan yang positif begitu banyak, tapi kami tetap bersandar berharap kepadamu. Kami berdoa agar seluruh petugas dan masyarakat bekerja sama dan disiplin menjalankan kebijakan pemerintah demi mengurangi penularan COVID-19. Bapa, kami bersehati berdoa untuk tempat ibadah yang nanti diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan, dengan kehidupan baru, new normal, yang tadinya tidak normal tapi kami harus menganggap itu normal, dengan patuh taat kepada kepatuhan protokol kesehatan, dapat benar-benar dipatuhi oleh semua penggunanya agar tidak terjadi peningkatan kasus positif. Bapa di surga, kami bersehati berdoa bagi orang-orang yang hendak menjatuhkan pemerintahan negara Republik Indonesia yang sah ini Tuhan. Kami tetap NKRI, Kesatuan Negara Republik Indonesia, kami berseru kepadamu Tuhan, batalkan segala niat rencana iblis orang-orang yang ingin menjatuhkan negara RI. Beri kekuatan hikmat-Mu kepada pimpinan, kepada Bapak Presiden RI Jokowi Tuhan beserta seluruh stafnya. Sampai pun yang terendah, dalam nama Yesus beri hikmat-Mu, kekuatan-Mu ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu ada atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan bagi para medis Tuhan. Engkau memberikan kesabaran hati, memberikan ekstra yang kuat juga untuk keluarganya Tuhan yang selama mereka bertugas keluarganya ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan, bahkan mungkin dititipkan orang tua. Bapa, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi tim medis Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi 685 pasien positif COVID-19 ini. Dan 26 pasien PDP yang ada di Wisma Atlet. Dan pasien-pasien lain yang masih di rumah sakit Tuhan. Marilah kita berdoa kiranya Engkau menolong mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Beri kesempatan Tuhan agar mereka boleh berjumpa dengan juru selamat yang sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, jumlah kematian terkait COVID-19 ini di Brasil kini mencapai 27.000 Tuhan. Melampaui angka kematian yang di Spanyol. Saat ini Brasil menjadi negara jumlah kematian corona yang terbanyak di dunia Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara-negara yang lain. Kiranya Engkau ampuni dosa mereka. Kami juga berdoa untuk Amerika Tuhan. Mari Roh Kudus lewat segala peristiwa ini. Kau ada rencana yang indah memulihkan Amerika untuk bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. WHO yang menggalang aksi solidaritas yang diikuti oleh negara-negara berkembang. Mari Tuhan Kau juga sertai Tuhan WHO agar boleh mereka dijamah oleh Tuhan, boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan Bapak Presiden kita Jokowi agar proyek strategis nasional terus berjalan di tengah pandemi corona ini yang dinilai berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi. Jokowi Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh melaksanakan PSN adalah pembebasan lahan. Doakan agar pembebasan lahan yang dilaksanakan boleh secepatnya Tuhan. Dan kami berdoa dengan izinnya, dengan dibukanya izin gereja kembali Tuhan. Gereja dapat mengalami pemulihan dan kembali pada kasih-Mu yang mula-mula. Kami juga berdoa Tuhan
agar setiap mata rohani mereka boleh celik dan dapat melihat Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang sejati. Kami berdoa Tuhan, di mana suara ini diperdengarkan, kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara yang sedang ibadah online dengan segala permasalahannya. Mari Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih ada, dan kuasa-Mu yang memberi kekuatan pemulihan kami yang baru boleh senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk GPIA ya Bapa. Biarlah GPIA di seluruhnya dan gereja-gereja yang sedang mengadakan ibadah online juga Engkau berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan saudara-saudara kami yang tertua, yang terkecil, yang termuda, berkati dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang di PHK, yang kehilangan pekerjaan, Engkau membukakan pintu-pintu rahmat anugerah-Mu. Kami percaya masih banyak pintu, tingkap-tingkap surga yang Kau bukakan bagi setiap orang yang benar-benar melakukan firman-Mu dengan taat dan setia. Karena janji-Mu Tuhan, akan firman-Mu untuk kami semuanya tak kekurangan. Karena Engkau gembala yang baik, tak kekurangan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh memasuki bulan Juni ini Tuhan. Dan kami menyerahkan perjalanan hari demi hari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan melindungi. Amin. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua ini diberkati. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama keluarga. Lihat tetanggamu kanan kiri, lihat anakmu, lihat suamimu, lihat ayahmu, lihat ibumu. Kuasa Tuhan memberikan kekuatan, hidup baru, pemulihan bersama Tuhan. Berserahlah pada rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan indah dan sempurna. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan Tuhan, Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. sekali lagi dengan suara yang keras. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Serukan haleluya. GPIA keluarga Allah, We are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Paradise for two.